Petrus Rian ini kawan yang paling terbaik. Orangnya banyak ide, banyak strategi. Maka dari itu kita lihat kira-kira strategi apa yang Frater Rian lakukan, yang Frater Rian buat di paroki tempat Frater Rian bertugas. Ini Frater Rian, kira-kira Frater Rian bagaimana kehidupan di paroki Tumbang Titi? Kami di paroki Tumbang Titi itu hanya sekedar singgah. Itu pun kalau sempat. Kalau tidak pun kami lanjut. Frater Rian yang hidup di sana kira-kira bisalah berbagi kepada kami yang hanya numpang singgah di paroki Tumbang Titi. Numpang makan. Baik, terima kasih Frater Sirus sudah membawa kepada diskusi pada sore hari ini. Menarik bahwa yang dikatakan Frater Sirus dan puji Tuhan di 3 calon diakon ini sudah semuanya ke Tumbang Titi. Inilah persaudaraan kasih, gereja berjalan bersama. Walaupun pergi tapi tetap mampir ke paroki. Itu poin penting. Itulah persaudaraan. Maka saya akan menjelaskan terkait situasi, kondisi, iklim di paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi berangkat dari Ardas Keuskupan Ketapang. Itu kan visi misinya persaudaraan murid Yesus Kristus yang semakin tangguh dalam beriman dan dalam pelayanan kasih. Maka jangan lupa Serviens in Caritate. Itu kan Frater Sirus. Nah, dari situ saya menjelaskan bahwa pada SK tertanda pada tanggal 10 Agustus ya Frater Balaya dan Frater Sirus, Frater Budi, kemudian menyusul itu. Nah, saya berada di paroki Tumbang Titi. Saya sangat bahagia karena dekat dengan rumah. Ya kan, paroki Tanjung kan dekat. Wah, ini bisa Senang nih. ada refreshing gitu kan. Gitu. Cari jambu. Namun satu yang saya pegang bahwa saya itu calon imam. Calon imam itu untuk umat. Dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Itulah imam projo atau imam diosesan. Saya bangga sebagai imam projo Ketapang. Gitu. Nah, kebanggaan itu memberikan kesukacitaan bagi saya menjalani masa pastoral. Pastoral, pertama-tama saya berangkat dari data. Maka namanya yang disampaikan oleh Bapak Uskup sering itu pastoral berbasis data. Maka ketika di Tumbang Titi, data pertama saya diserahi adalah OMK dengan Miss Dinar. Maka pertama-tama saya bukan membuat program, agenda, kegiatan, tapi membaca data. Nah, OMK yang terlibat aktif berapa di pusat paroki, di stasi berapa? Ternyata ketika saya melihat data, perlu adanya suntikan-suntikan, strategi-strategi, dan juga ide-ide dari rekan-rekan OMK sendiri tentunya. Saya sebagai prater hanya datang mendampingi. Gitu. Tapi ide-idenya dari mereka yang dibangkitkan. Itulah semangat berjalan bersama. Dan tantangan yang pertama saya hadapi setelah Romo Ale, kemudian Prater Panji, dan saya, itu OMK-nya semakin surut. Itu yang saya hadapi, semakin surut. Sehingga hanya struktur mati. Nah, perlunya semangat untuk kembali hidup. Gitu. Seperti tahun jubileum, peziarah pengharapan. Nah, itulah. Nah, dengan adanya ini saya pertama-tama menghubungi Ketua OMK, Aurel Yesa, kemudian bagaimana Yesa perjalanan kalian? Positifnya bagaimana, strategi kalian selama ini bagaimana, dan apa yang sekarang menjadi tantangan kalian? Nah, kita cari peluang bersama. Nah, sekarang puji Tuhan, Frater Sirus dan Frater Bala juga mungkin melihat, Frater Budi pun sama. OMK-nya berkembang. Sekarang itu stasi sudah hidup, puji Tuhan. Kami ada pembentukan stasi-stasi, kemudian ada pemberkatan, dan ada pengeluaran SK langsung. SK-nya saya mengadopsi dari Sukadana, karena ada di Google. Saya lihat, oh gini loh cara membuat SK untuk OMK. Saya buat, saya ketik, saya print, minta ke Romo Ubin, tanda tangan, kemudian Romo Ubin ACC, dan baca jelas, lengkap, Romo L biasa pengukuhan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, terkait dengan itu, Frater Budi juga booking itu. Booking kegiatan OMK saya itu. KTM saya itu diambil Frater Budi nih, kegiatan-kegiatan. Melihat komponen pastoral, elemen pastoral saya itu jadi berjalan bersama itu Frater Sirus. OMK hadir, prodiakon, katekis, lalu para bruder saya libatkan, suster, KTM, Legio Maria. Semua komponen elemen pastoral di Tumbang Titi saya hadirkan di dalam satu event setiap kegiatan. Nah, ketika ada acara OMK, ada pengisinya Legio Maria, KTM, Prodiakon, Katekis, semua hadir, dan Romo biasanya. Oke Pak Mirsa, kita lihat karya Frater Rian berpastoral sungguh luar biasa. Biasanya Frater Rian menyimpannya semua data itu di YouTube-nya ya. YouTube. Nah, kira-kira apa YouTube? Benar tuh sekali. Itu penting biar bisa dilihat, bisa diakses, bisa melihat ini apa namanya berjalannya pastoralnya Frater Rian. Kalau dicerita di sini tidak cukup. Tidak cukup. Nah, maka dari itu kira-kira apa
Saya nyimpannya di semua media sosial saya. Wes. Pertama di YouTube saya namanya Petrus Rian. Kemudian di Facebook saya itu update-nya juga sama, perjalanan pastoral, di Instagram juga sama. Dan saya juga menulis di website Uskupan Ketapang, jadi dapat dilihat di situ. Ada yang resmi dan ada yang akun pribadi saya. Itu semua sudah saya tandai di narasinya itu bahwa ini konten pastoral. Jadi isinya itu update kegiatan, bukan narsistik. Oke, itu penting tuh. Narsis karena pengen selfie apa enggak. Tapi di situ adanya kronik. Bentuk tertulis ke dalam dunia digital dalam waktu singkat 30 detik. Ya, kalau dulu dalam ini sejarah, kalau kronik biasa ditulis di seminari mana, biasanya tulis tangan, tulis di buku. Kalau sekarang udah maju, kita kroniknya lain, disimpan di YouTube. Itu lebih penting. Maka dari itu kalau mau bisa melihat karya pastoral Fraterlian, lihat di YouTube-nya. Sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Fraterlian, kira-kira bagaimana kehidupan Fraterlian di pastoran? Yang menarik, komunitas pastoran. Tinggal dengan siapa, kira-kira ya pengalaman apa saja sih? Pengalaman positif yang menarik ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya tinggal bersama RD Bonifacius Ubin dengan RD Francisco Eltara. Sangat menarik yang saya temukan. Saya seorang calon imam yang masih muda dengan Romo senior dan juga Romo yang junior. Kemudian saya ini medior yang masih jauh. Nah, banyak hal yang saya pelajari dan saya temukan. Sebagai seorang prater, saya bersyukur diletakkan Bapak Uskup untuk belajar di Paroki Tumbang Titi. Gitu. Bagaimana gaya kepemimpinan, pengembalaan, dan juga bagaimana berjalan bersama. Nah, selama ini kan proses pendidikan, pembinaan kita dari seminari menengah di Tempah sampai seminari tinggi. Dan sekarang saatnya kita ibaratnya lapangannya, uji cobanya itu untuk mendapatkan kemantapan. Kalau perjalanan saya Prater Sirus, Prater Bala, dan Prater Budi langsung ke komunikasi. Langsung tentang komunikasi. Komunikasi yang saya temukan di Paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi, secara khusus dari kami bertiga itu memiliki kepribadian yang unik dan juga otentik. Nah itu Romo Ubin memiliki gaya pastoral yang khas, Romo Eltara memiliki gaya pastoral yang khas, dan saya juga masih belajar menemukan bagaimana berpastoral. Di Romo Ubin saya menemukan bagaimana beliau itu berusaha membangun umat lewat juga mengadakan sarana fasilitas bangunan gereja. Romo Eltara dengan keahliannya di bidang IT, ngedit dan juga semalamnya, dan menggunakan drone segala macamnya itu. Dan saya di bidang tulis menulis dan juga memaparkannya. Satu hal yang menarik di Tumbang Titi, karena saya masih muda, saya selalu mengkomunikasikan ide saya, pendapat saya diterima, puji Tuhan. Jika disaring juga, itu syukur kepada Allah. Itu kan artinya saya harus lebih bagaimana membuat kegiatan-kegiatan dengan baik. Relasi sejauh ini berjalan dengan baik, dan itu proses untuk belajar. Saya juga belajar memahami bagaimana masuk ke Romo senior, Romo junior, dan saya juga merasakan kelak saya menjadi imam, saya juga akan menghadapi hal yang serupa. Ini jadi pembekalan saya, pembelajaran saya, dan saya bersyukur saya memiliki uskup yang bijaksana dan juga mengedepankan semangat berjalan bersamanya itu. Sehingga satu dengan yang lain berusaha untuk tetap menjalin relasi dan komunikasi. Tapi tidak hanya belajar dari paroki tempat saya tinggal, Prater Sirus, saya juga belajar dari Romo-Romo. Secara khusus nomor WA yang tersimpan. Saya melihat updatean para Romo itu kan kegiatan-kegiatan pastoral, jadwal-jadwal, dan juga strategi pastoral. Nah, saya melihat, kayak gini di Simpang 2, begini di Marau, begini di Meraban, begini di Serangka. Nah, saya mengadopsi itu. Kadang saya bawa diskusi ke meja makan. Nah, itu. Sekarang Romo, di paroki ini ada kegiatan ini, sanggar misalnya. Bagaimana kalau di Tumbang Titi kita buat ini? Oh ya silakan Prater, gini-gini. Sehingga ada relasi komunikasi yang hidup. Dan setelah itu saya juga belajar dari teman-teman semua. Gitu. Saya belajar, walaupun saya tidak bilang, saya belajar ya, enggak. Tapi saya melihat dari postingannya, kayak gini. Prater Budi kegiatannya ini, Prater Sirus ini, Prater Bala ini. Saya bangga dan bahagia bersama kalian semua. Saya selalu ingat bahwa kita angkatan yang saling meneguhkan dan saling menguatkan. Dan itu yang saya syukuri, saya menemukan angkatan dan hidup bersama. Sehingga belajar dari para Romo dan teman-teman saya semua. Dan bersama umat saya bangga gitu, Prater Sirus sebagai calon imam Uskupan Ketapang. Terima kasih Fraterian. Hidup di Paroki Tumbang Titi kan tidak hanya dengan para pastor, mungkin para suster, tidak hanya dengan mereka, tapi kan yang pastinya dengan umat yang kita layani. Kira-kira apa sih yang membuat Fraterian bangga dengan umat Tumbang Titi ini?
Luar biasa. Bangganya sangat kuat. Ulang lagi Brother Sirius. Sangat kuat lah. Dia membuat Fraterian bangga dan itu dia. Bangga. itu penting tuh. Saya bangga dengan umat Tumbang Titi. Mereka semangat untuk berjalan bersama. Yang penting ternyata satu Brother Sirius kuncinya. Motor kita harus sering jalan. Kunjungan ke umat. Mengunjungi umat ke stasi, ke pedalaman. Harus jalan. Adanya sapaan. Ketika kita menyapa, mereka luar biasa. Nah itu saya menemukan di situ kekayaan itu. Umat itu akan tergerak hatinya kalau kita melayani dengan tulus, ikhlas, dan juga total. Penting kuncinya itu di motor. Makanya motor saya harus bergerak terus. Berarti harus isi bensin lah. Isi bensin terus. Itu dia. Tapi saya bersyukur selama ini. Motor yang saya pakai itu kan motor dari umat juga. Itu kan selain dari paroki ada, dan juga dari umat. Nah itu artinya berjalan bersama. Saya senang Brother Sirius dan juga bangga. DPP-nya kompak. Itu tadi Legio Maria, KTM semua berjalan bersama. Suster, bruder, asrama, saya juga ikut di dalam kegiatan dinamika itu. Buat saya bangga itu tadi. Umatnya semangat untuk berjalan bersama, asalkan motor pastor, motor parater, pelaksana pastoral, baik prodiakon, katekis, harus sering jalan. Kunjungi umat stasi pedalaman. Itu yang dimaksud Bapak Uskup dengan Rasul-Rasul Jubileum. Mengaitkan dengan sejarah pengharapan. Mungkin itu Brother Sirius, saya bangga untuk mereka punya semangat untuk berjalan bersama. Oke, terima kasih Fraterian. Kalau kita lihat Fraterian ini memang sangat bahagia sekali di Tumbang Titi ini. Bangga lah. Brother Sirius gimana ini? Dari tadi bangga terus kan? Karena kita mau dengar cerita Brother Sirius. Yang mana Brother Sirius?